Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti pernah merasakan apa itu galau, terutama pada anak-anak remaja seperti kita. Bahkan di zaman sekarang galau itu sudah menjadi kebiasaan. Perlu teman-teman ketahui bahwa galau itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Apalagi ketika hati kita sangat menginginkan kehidupan dunia. Seperti yang sedang tren saat ini. Punya ayang misalnya. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita pasti akan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita akan merasa sedih. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan kehidupan dunia, biasanya dia akan cepat galau. Maka dari itu, jangan sampai keinginan terbesar kita adalah kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang keinginan terbesarnya dari dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, hatinya menjadi lemah, cepat galau, dan cepat gelisah. Kefakiran dia tidak akan pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka ini adalah merupakan apabila kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditempa kegalauan. Ada lagi galau yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat dari dosa atau kita pernah menginginkan dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau tanpa sebab. Nah, bagaimana cara kita mengobati rasa galau tersebut? Tentu kita obati dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat dari dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita perbuat. Banyak-banyaklah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, insya Allah hilanglah kegalauan tersebut. Apa yang kita lakukan ketika galau? Saya ada sedikit tips nih untuk teman-teman yang lagi galau. Pertama, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir akan menuntun hati kita untuk senantiasa mengingat kepadanya. Begitupun dengan membaca Al-Quran. Terlebih jika kita sembari meresapi makna ayat demi ayat yang kita baca. Yang kedua, perbanyak ibadah yang termasuk sunnah. Dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Negatif atau pikiran mulai dibayangi pilihan-pilihan yang sulit beserta dengan semua risiko yang seakan-akan terlihat luar biasa menakutkan. Bahkan jika sampai menimbulkan rasa putus asa dan malas dalam melakukan apapun, cobalah lebih dekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Niscaya perasaan tenang akan datang seiring mengingatnya.
Jika ibadah wajib saja sudah memberikan ketenangan, bagaimana jika ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah? Pasti ketenangannya luar biasa yang akan muncul di dalam hati kita. Ketiga, melakukan hal-hal yang bermanfaat agar diri menjadi sibuk. Terkadang, salah satu penyebab munculnya rasa galau adalah waktu luang yang membuat kita mudah melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu, termasuk hal-hal yang buruk. Cobalah tambah aktivitasmu dengan hal yang bermanfaat agar waktu luangmu menjadi kurang. Dan nantinya, waktu luangmu hanya akan kamu gunakan untuk beristirahat karena sudah terlalu lelah beraktivitas. Lama-kelamaan, kamu tidak akan mempunyai waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang menimbulkan perasaan galau. Yang keempat, menjauhkan diri dari angan-angan yang berlebihan. Meskipun galau adalah perasaan yang sebagian besar manusia ingin menghilangkannya, kenyataan buruknya adalah salah satu penyebab perasaan galau tersebut adalah manusia itu sendiri. Ya, perasaan galau dapat muncul salah satunya karena terlalu tinggi angan-angan yang dibuat oleh manusia. Ekspektasi atau keinginan yang berlebihan, sebagian orang mengatakannya begitu. Pasti sering kan teman-teman mengekspektasikan atau mengharapkan sesuatu secara sempurna, tetapi kenyataannya tidak seperti harapan dan kita akan mulai merasa galau. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berharap tinggi. Berharap yang tinggi, namun serahkan harapan itu pada Allah. Agar ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, kamu sudah tahu itu yang terbaik yang diputuskan oleh Allah untukmu. Saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.